Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fidodwi Nurrohmah akan menjelaskan tentang pengertian obligasi syariah. Nah, obligasi syariah itu adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, pendapatan hasil investasi yang dibagikan mudorib kepada pemegang obligasi syariah harus bersih dari non halal dan sesuai dengan akad yang digunakan. Nah, di sini akad yang digunakan atau akad yang dapat digunakan dalam obligasi syariah berdasarkan di SNMUI ada akad mudorobah, musyarakah, murabahah, salam, istiqna, dan ijaroh. Obligasi syariah itu bukan suatu utang bunga tetap, tetapi lebih merupakan penyertaan dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Landasan transaksinya bukan akad utang piutang, tetapi penyertaan. Obligasi jenis ini dinamakan mukharodah bond. Mukharodah itu nama lain dari mudorobah. Ada seorang ahli Irak sering menggunakan istilah mudorobah, sementara ulama Hijaz itu menggunakan istilah mukharodah atau khirot yang berarti qot atau potongan. Diartikan itu karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain sebagai modal usaha dan memberinya potongan dari keuntungan hasil usaha tersebut. Selanjutnya, dasar hukum obligasi. Nah, dasar hukum obligasi di sini dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebulir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan bagi siapa yang Ia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Di sini bentuk investasi di jalan Allah Subhanahu wa taala salah satunya yaitu menginvestasikan hartanya ke pasar modal syariah dengan sesuai syariat Islam, yang di dalam pasar modal syariah itu tidak mengandung unsur yang dilarang agama seperti riba, qoror, maisir, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dasar hukum obligasi syariah ada hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmidzi dari Amr bin Auf Al-Muzani. Nabi SAW bersabda yang artinya perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali yang mengharamkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Selanjutnya ada kaidah fikih yang artinya pada dasarnya semua bentuk muamalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, di sini kaidah fikih ini menjelaskan bahwa semua jenis muamalah itu hukumnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya, dan akad obligasi sudah sesuai dengan prinsip syariah dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ini menjadi salah satu landasan dasar hukum obligasi syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip dan karakteristik obligasi syariah. Yang pertama, obligasi syariah harus berdasarkan konsep syariah yang hanya memberikan pendapatan kepada pemegang obligasi syariah dalam bentuk bagi hasil atau revenue sharing serta pembayaran utang pokok pada saat jatuh tempo. Yang kedua, obligasi syariah menekankan pendapatan investasi bukan berdasarkan pada tingkat bunga atau kupon yang telah ditentukan sebelumnya, tetapi berdasarkan pada tingkat rasio bagi hasil atau nisbah yang besarannya ditentukan sesuai kesepakatan pihak emiten dan investor sebelum penerbitan obligasi tersebut.
Yang ketiga, mekanisme obligasi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau oleh tim ahli syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI sejak dari penerbitan obligasi hingga akhir dari masa penerbitan obligasi tersebut. Dengan adanya sistem ini, maka prinsip kehati-hatian dan perlindungan kepada investor diharapkan bisa lebih terjamin. Yang keempat, pembagian pendapatan dapat dilakukan secara periodik atau sesuai ketentuan bersama pada saat jatuh tempo. Hal itu diperhitungkan secara keseluruhan. Selanjutnya, jenis-jenis obligasi syariah berdasarkan akad. Yang pertama, suku mudharabah. Suku mudharabah adalah suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya menyediakan tenaga dan keahlian. Yang kedua, suku murabahah. Suku murabahah adalah suku berdasarkan akad murabahah. Murabahah adalah kontrak jual beli di mana penjual menjual kepada pembeli ditambah dengan margin keuntungan. Yang ketiga, suku istisna. Jenis suku ini diterbitkan berdasarkan akad istisna di mana para pihak menyepakati jual beli untuk biaya usaha, sedangkan harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi barang atau jasanya ditentukan lebih dulu. Yang keempat, suku musyarakah. Suku musyarakah adalah suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian akad musyarakah di mana terdapat dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal untuk membiayai suatu proyek atau membiayai kegiatan usaha. Yang kelima, suku salam. Suku dengan kontrak pembayaran di muka yang dibuat untuk barang-barang yang dikirim kemudian. Tidak diperbolehkan dalam akad ini menjual komoditas sebelum komoditas diterima. Yang keenam, suku ijaroh. Suku ijaroh adalah suku yang diterbitkan berdasarkan akad ijaroh di mana satu pihak bertindak sendiri melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat suatu aset pada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset. Yang selanjutnya yaitu ada pendapatan obligasi syariah. Menurut fatwa DSN MUI nomor 32/9 tahun 2002, pendapatan obligasi syariah dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada bagi hasil sukuk dalam mudharabah atau musyarakah, di mana bagi hasil ini merupakan keuntungan dari bisnis hasil transaksi dengan akad mudharabah atau musyarakah dan hasilnya dibagi menjadi 2 sesuai keuntungan yang telah diperoleh atau disepakatin dari sebelumnya. Kemudian yang poin kedua yaitu ada selisih harga atau keuntungan, di mana untuk sukuk murabahah, salam, dan istisna. Murabahah, salam, dan istisna merupakan bentuk-bentuk atau turunan dari akad jual beli. Kemudian yang ketiga yaitu ada upah sewa, fee, atau ijaroh, yaitu pendapatan diperoleh dalam transaksi dengan akad ijaroh. Disebut dengan upah sewa sebagai timbal balik atas manfaat objek atau jasa yang telah diberikan. Kemudian yaitu poin ke F, yaitu ada pihak-pihak yang terlibat dalam obligasi syariah. Yaitu yang pertama ada emiten atau issuer, yaitu di mana didefinisikan sebagai pihak yang melakukan penawaran umum. Kemudian penjamin emisi efek atau underwriter, yaitu sebagai pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Kemudian wali amanat atau trustee, yaitu di sini dia adalah sebagai pihak yang ditunjuk oleh emiten untuk mewakili kepentingan investor atau obligasi syariah. Kemudian penanggung atau guarantor atau kafil, yaitu jasa penanggungan diperlukan apabila suatu pihak, yaitu pihak perusahaan, negara, atau pemerintah daerah menerbitkan obligasi atau sukuk. Kemudian ada investor. Investor sendiri dimaksudkan adalah pihak yang menginvestasikan di pasar modal. Kemudian ada lembaga clearing, yaitu lembaga yang berfungsi menyelesaikan semua hak-hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi bursa efek. Kemudian selanjutnya ada bursa efek. Bursa efek sendiri ini didefinisikan sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain. Kemudian ada profesi penunjang pasar modal, yaitu di sini ada disebutkan macamnya ada akuntan publik, notaris, agen pembayaran atau buying agent, dan agen penjual atau selling agent. Hak dan kewajiban para pihak dalam obligasi syariah. Dalam hal ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, hak dan kewajiban sahib mudharib atau emiten, diantaranya menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam mudharabah,
mengelola kegiatan usaha untuk tercapainya tujuan mudharabah tanpa campur tangan sahib amal, mengelola modal yang telah diterima dari sahib amal sesuai dengan kesepakatan dan memperhatikan syariat Islam serta kebiasaan yang berlaku, menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan atau pelanggaran mudharib atas mudharabah, dan yang terakhir menyatakan secara tertulis bahwa mudharib telah menerima modal dari sahib amal dan berjanji untuk mengolah modal tersebut sesuai dengan kesepakatan atau pernyataan qabul. Yang kedua, hak dan kewajiban sahib amal atau investor, yaitu menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam mudharabah, meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga yang dapat digunakan apabila mudharib melakukan pelanggaran atas akad mudharabah. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan keberadaan atau jaminan umum. Mengawasi melaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh mudharib, menyediakan seluruh modal yang disepakati, menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan atau pelanggaran mudharib atas mudharabah, menyatakan secara tertulis bahwa sahib amal menyertakan modal kepada mudharib untuk dikelola oleh mudharib sesuai dengan kesepakatan atau pernyataan ijab. Pembahasan yang kedua yaitu hubungan para pihak dalam penerbitan sukuk, yaitu yang pertama hubungan hukum emiten dalam perjanjian emisi efek atau underwriter. Penjaminan emisi efek merupakan pihak yang bertindak menjamin atas keberhasilan penjual sukuk. Tugas utama penjaminan emisi efek ini adalah mengusahakan agar penjualan sukuk emiten kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, hubungan emiten dengan profesi penunjang. Setelah emiten menunjuk profesi yang terjadi dari akuntan publik, konsultan hukum, penilai, notaris, agen pembayaran, dan agen penjual, maka selanjutnya emiten melakukan perjanjian tersebut akan mendapatkan fee dari emiten menurut kerja dan tugas masing-masing. Dengan demikian, hubungan hukum antara emiten dan profesi penunjang tersebut dapat dari sudut pandang muamalahnya termasuk dalam akad ijarah. Yang ketiga, hubungan hukum emiten dengan wali amanat dan pemegang sukuk. Wali amanat sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pasar Modal merupakan pihak yang ditunjuk oleh emiten untuk mewakili kepentingan investor atau pemegang obligasi atau sukuk. Dapat diketahui bahwa hubungan hukum antara emiten dan wali hanyalah berupa suatu perjanjian biasa, di mana emiten melakukan penunjukan wali amanat yang menjadi wakil bagi kepentingan pemegang obligasi atau sukuk. Sedangkan hubungan hukum antara wali amanat dengan pemegang obligasi atau sukuk dari pandangan muamalahnya adalah hubungan hukum yang berupa perjanjian wakalah, di mana wali amanat bertindak sebagai wakil dari pemegang sukuk. Yang keempat, hubungan hukum emiten dengan investor atau pemegang sukuk. Hubungan hukum emiten dan investor dalam suatu penerbitan sukuk tergantung dari jenis akad yang mendasari penerbitan sukuk tersebut. Apabila akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk tersebut adalah akad mudharabah, maka hubungan antara emiten dan investor dari sudut pandang muamalahnya adalah hubungan hukum yang bersifat kemitraan, di mana investor bertindak sebagai sahib amal atau pemilik modal dan emiten bertindak selaku mudharib atau pengolah modal. Demikian pula apabila akad digunakan adalah akad ijarah yang dalam praktiknya berbentuk akad ijarah mutahiyah bil altamik, maka investor bertindak sebagai mustajir atau penyewa. Dengan ketentuan, ketika jatuh tempo, objek sewa dijual kembali oleh investor kepada emiten sebagai pemilik objek aset awal. Nah, ada juga batasan-batasan obligasi syariah dalam pembiayaannya, yaitu tertera dalam ketentuan angka 2 huruf A Peraturan Nomor 9A13 apabila keputusan Ketua Bappepan dan LK Nomor Kep Strip 130/BL-2006 tentang penerbitan efek syariah menjelaskan tentang kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu diantaranya penjusian dan penjaminan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang, menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep-konsep ribawi, jual beli resiko yang mengandung gharar dan masyir, memproduksi, mendistribusi, memperdagangkan atau menyediakan barang-barang yang haram dari bentuk sifat dan lainnya, lalu melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat nisbah hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahannya oleh DSN MUI.